Ada. Shalom. Kebenaran firman Tuhan menjumpai kita pada hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai 26. Baik, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap napas kehidupan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami datang kepadamu dengan hati yang penuh sukacita dan gembira. Bapa, kami yakin sepanjang hari ini hidup kami akan diberkati dan dijaga, dituntun oleh Tuhan. Kasih karuniamu akan selalu melimpah, bahkan kebaikanmu akan selalu nyata dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami ingin melangkah dan menjalani hari ini dengan firman Tuhan. Firman-Mu akan menjadi berkat yang terindah di dalam hidup kami. Amin. Dalam Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26 berkata demikian. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dalam doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu juga yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Amin. Dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, kita bersama-sama dengan orang lain menjalani hidup ini dan kita membutuhkan orang lain. Tentu dalam perjalanan hidup yang kita lewati bersama dengan saudara-saudari kita, orang-orang yang kita cintai, tidak selalu kita menjumpai hal-hal yang menyenangkan terjadi. Tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan pun bisa kita alami dalam hidup kita. Ketika kita bersama-sama hidup sebagai makhluk sosial, di dalamnya mungkin ada perselisihan di dalamnya. Tetapi nas hari ini juga mengatakan demikian kepada kita. Sebelum kita meminta kepada Tuhan, sebelum kita meminta pengampunan dosa dengan apa yang terjadi dan apa yang telah kita lakukan, pertama-tama baiklah kita melepaskan pengampunan dosa dulu terhadap saudara-saudari kita. Sehingga ketika kita melepaskan pengampunan dan memberi mereka pengampunan, maka kita pun percaya dengan iman kita bahwa hal yang sama akan kita dapatkan ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu tahu ketika Yesus mengutuk pohon ara, ketika pohon ara itu tidak berbuah, ketika Yesus merasa lapar, dengan keyakinan dan kepercayaan Yesus berkata, "Maka terkutuklah engkau," dan pohon ara itu menjadi kering. Maka ketika para murid kembali berjalan dan melihat bahwa pohon ara itu menjadi kering, maka Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon itu menjadi kering." Dan Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah." Artinya Bapak Ibu,
apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikatakan Yesus, berarti itu benar-benar bisa terlaksana dalam hidup. Bisa terlaksana dengan hidup. Dalam hidup. Jadi apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus katakan, itu bisa terjadi dalam hidup. Karena itu Yesus berkata, apa yang kamu minta dalam iman dan tidak bimbang, kamu dapat melakukan hal yang sama. Kamu dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus mengatakan ketika kita meminta, ketika kita berharap, ketika bermohon kepada Tuhan dalam doa kita, Nasari ini mengatakan jangan bimbang, yakin apa yang kita doakan kita akan telah mendapatkannya. Ada keyakinan yang harus kita terapkan pertama kali dalam hidup kita. Yakin apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan dan permohonkan dapat sudah kita terima dalam hidup. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, saya sudah bersungguh-sungguh berdoa dengan keyakinan saya tidak bimbang, tapi kok belum saya mendapatkannya? Proses Bapak Ibu. Kita tidak mendapatkannya, atau kita katakan jangan belum mendapatkannya, tetapi itu proses untuk tetap setia meminta kepada Tuhan dalam kesungguhan kita dan keyakinan kita kepadanya. Proses untuk menanti jawaban Tuhan. Atau kita berdoa ya seadanya sajalah. Atau dalam hati kita jawab tidak ada keyakinan yang harus kita miliki dalam hidup kita. Tetapi Nasari ini mengatakan, jika kamu tidak bimbang, kamu dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang. Tidak bimbang dikatakan pertama. Sehingga dengan ketidakbimbangan yang kita dapatkan itu dikatakan selanjutnya, apapun yang telah kamu doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Tidak bimbang. Pertama ia berkata tidak bimbang. Jadi jika kita berdoa jangan bimbang Bapak Ibu, kita yakin apa yang kita doakan itu. Yang kedua berkata percayalah. Percaya. Jadi jangan bimbang. Yang kedua percaya. Dan yang ketiga kita telah menerimanya. Ini pondasi yang kuat yang harus kita lakukan sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya pada Tuhan ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kita masuki saat teduh kita terlebih dahulu. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita buka ruang hati kita supaya Tuhan mengisinya. Tidak ada kebimbangan dan keraguan untuk kita meminta. Kita percaya apa yang kita minta dalam nama Tuhan itu diberikan kepada kita. Kita percaya itu. Jadi jika kita bimbang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari hasil kebimbangan itu. Mengapa Tuhan mencontohkan kepada para muridnya melihat pohon ara? Dan dia mengatakan, jangan bimbang jika engkau berkata beranjaklah dan terancapkanlah gunung ini, maka ia akan beranjak. Atau beranjak ketika kita percaya dengan iman dan tidak bimbang dalam hidup. Kadangkala kita bimbang dalam perjalanan hidup. Banyak persoalan dan pergumulan hidup membuat kita ragu. Apakah kita mampu untuk melangkah, apakah kita mampu untuk mengisi hari hidup kita dengan baik. Nah, hari ini pun coba mengatakan jangan bimbang ketika kita bersama dengan Yesus. Ada Yesus yang menguatkan kita, ada Yesus yang akan menolong kita. Jangan bimbang untuk menghadapi pergumulan hidup, karena Yesus mampu menopang kita dan menolong dan membawa kita keluar dari persoalan hidup dengan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Di atas semuanya itu, doa adalah jembatan kehidupan dan napas hidup kita. Jembatan kita untuk meminta kepada Tuhan. Dan apa yang kita minta, kita telah menerimanya. Asal jangan bimbang, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Biarlah mengisi hari hidup kita hari ini, kita percaya kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan raga kita dan perjalanan hidup, harapan dan cita-cita kita bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kami percaya dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan tidak ada keraguan. Kami percaya, kami beriman teguh. Kami meminta pertolongan-Mu pada saat ini. Melingkupi kami dengan kasih karunia, damai dan sejahtera-Mu. Agar hidup kami hari ini diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin.